Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Saya yang bernama Duyanti Stefani Siohombing dengan NIM 320 3122 044. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, kelas Pendidikan Antropologi E-Rek 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mini riset saya yang mengenai manusia sebagai penjaga ciptaan Allah. Di sini saya membuat video ini memenuhi tugas saya pendidikan agama Kristen yang diampu oleh dosen Bapak Boymin Sirait MA MTH. Manusia sebagai penjaga ciptaan Allah dapat diartikan manusia adalah makhluk ciptaan Allah di antara sekian banyak ciptaan Allah dalam semesta yang disertai tugas sebagai makhluk hidup di dunia. Karena makhluk manusia itu diciptakan berasal dari simpati dari tanah sehingga menjadi makhluk yang paling sempurna yang memiliki berbagai kemampuan. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik itu positif maupun negatif. Allah telah memberikan modal penglihatan, pendengaran, dan akal serta seluruh anggota tubuh bahkan bumi dan apa yang di dalamnya memenuhi kebutuhannya sebagai sarana atau alat untuk menjalankan peran sebagai pencipta. Oleh karena itu manusia diberikan Tuhan pekerjaan dan mandat Allah sebagai penjaga ciptaan Allah karena Tuhan yakin bahwa manusia mampu melaraskan dan melestarikan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di bumi ini sebagai penjaga ciptaan Allah. Di sini juga saya akan menjelaskan jenis dan tahapan penelitian. Pada penelitian sekali ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moelok, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Di sini saya juga akan menjelaskan informan penelitian. Adapun kriteria informan yang ditetapkan oleh penelitian ini yaitu seorang yang aktif sebagai pendeta dan penatua gereja yang berhubungan dengan keagamaan. Berdasarkan hal tersebut, maka informan dari penelitian ini yaitu terdiri dari dua informan penatua gereja, yaitu pertama pendeta Jean Diamond Gultom yang berumur 46 tahun, etnik Batak Toba dan beragama Kristen Protestan, bertempat di Desa Lemban Purba yang merupakan pendeta HKBP Resort Said Musa. Yang kedua itu Ibu Beslita Borusyom dengan berumur 48 tahun yang merupakan etnik Batak Toba dan beragama Kristen Protestan yang bertempat tinggal di daerah Simaragas saat ini sebagai penatua gereja KBP Resort Said Musa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Menurut Sugiono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dokumentasi adalah metode mengkaji dan mengelola data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri historis dan digunakan untuk mengumpulkan bukti wawancara peneliti dengan informan. Selanjutnya itu adalah dengan observasi. Observasi ini adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja dan gejala-gejala alam dan responden. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta yang instrumen mengait dengan mini riset. Yang kedua itu wawancara mendalam. Wawancara dalam penelitian di mana peneliti sedang berbincang-bincang dengan narasumber dengan tujuan menggali sebuah informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dan menggunakan teknik-teknik tertentu. Yang selanjutnya itu adalah teknik analisis data.
Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dan menginspeksinya, mencari data dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan instrumen penelitian. Pedoman wawancara adalah panduan dalam melakukan kegiatan wawancara yang struktur dan telah ditetapkan oleh pewawancara dalam mengumpulkan data-data penelitian. Peneliti sebelum memulai wawancara tentunya harus menentukan atau membuat pertanyaan terlebih dahulu dengan topik penelitian. Pada bagian ini peneliti menyajikan pertanyaan melalui wawancara secara langsung sehingga informan dapat dengan leluasa menjawab setiap pertanyaan yang telah diberikan. Adapun pertanyaan diajukan peneliti kepada informan yang pertama itu adalah apa pengertian dari manusia sebagai mandat dari Allah. Yang kedua itu bagaimana dimaksud dengan mandat ilahi pembangunan dan mandat ilahi pembaharuan. Yang ketiga itu bagaimana tugas manusia dalam menjaga ciptaan Allah dan menjaga ciptaan alam. Selanjutnya saya akan mengambil dari hasil dan pembahasan. Yang pertama itu gambaran hasil pembahasan. Dalam penelitian ini sebuah informan merupakan sebagai melakukan aktivitas dalam gereja KBP Saidnota. Dan dalam penelitian ini ada di wilayah itu yang pertama di wilayah Lumban Purba, tepatnya di depan gereja KBP Saidnota, dan yang satu lagi penetua gereja yang ada di wilayah Semaragas. Dalam penelitian kali ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam dan wawancara secara langsung kepada informan demi mendapatkan data dengan semaksimal mungkin. Yang pertama itu pengertian manusia sebagai mandat Allah. Menurut informan, dalam manusia sebagai mandat dari Allah yaitu dapat diartikan, dapat dijelaskan bahwa manusia harus meyakinkan segala tugas-tugas dan perintah dari Tuhan karena manusia sebagai penerima mandat Allah. Oleh karena itu berarti manusia itu juga diberi untuk dalam berkuasa dan berkewenangan oleh Allah untuk sebagai menjalankan perintah-perintahnya. Dalam artiannya bahwa manusia berkarya sesuai dengan kehendak Tuhan karena Allah telah melengkapi manusia dengan akal budi dan untuk melaksanakan mandatnya pada menyadari dan melaksanakan mandat tersebut hanya dilaksanakan karena Tuhan melengkapi manusia dengan potensi dan dengan rasional yang memampukan dengan bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Inilah yang dapat disebutkan salah satunya keunikan manusia sebagai mandat Allah. Yang kedua itu saya akan menjelaskan mandat ilahi dan mandat pembaharuan. Dalam mandat ilahi ini dapat diartikan mandat ilahi pembaharuan adalah sama saja dengan mandat rohani, dan mandat ilahi pembaharuan ini sangat unik karena hanya dipercayakan kepada orang-orang Kristen dan juga karena mandat ini menyangkut penginjilan bagaimana seseorang dapat masuk ke dalam surga atau dengan disebutkan sebagai kepastian keselamatan. Dan dalam mandat ini diberikan kepada semua umat tanpa terkecuali dan tanggapan. Yang selanjutnya itu adalah dalam mandat ilahi pembangunan, bahwa pembangunan ini dapat bersifat tanpa izin dengan adanya dasar ganda dan pembangunan bahwa manusia ditugaskan untuk melakukan, menguasai, mengerjakan dan memelihara ciptaan Allah. Dan dalam hal ini secara spiritual dikenal dengan amanat agung Yesus Kristus yang dalam nilai yang temporal atau sementara yang diartikan dalam pengertian bahwa akan adanya langit dan bumi yang baru. Dan mandat kultural ini adalah sangat penting oleh karena mandat ini diperhatikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tugas manusia dalam menjaga ciptaan Allah. Tugas manusia dalam menjaga ciptaan Allah itu atau menjaga ciptaan alam harus memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa dan benar-benar harus ditaati dan harus disempurnakan sesuai dengan kehendak Allah. Manusia ditugaskan untuk dapat memelihara alam semesta yang dikehendakkan Allah. Manusia ini harus memiliki keberlangsungan hidupnya yang tentunya diharapkan selalu baik adanya sebagaimana pada awalnya diciptakan, dan dapat diartikan dalam Kejadian 2:15
Allah akan memberi rehabilitas untuk manusia menjaga kebersihan bersama dan harus bersifat tekad untuk beradaptasi dengan menjaga ciptaan Allah dan ciptaan alam, dan harus mampu berbuat baik terhadap diri sendiri dan berbuat baik terhadap alam. Oke, sekian dari video saya. Mudah-mudahan pembahasan yang mengenai manusia saya yang menyangkut dengan manusia sebagai penjaga ciptaan Allah dapat bermanfaat dan memberi ilmu kepada orang banyak. Jangan lupa like dan subscribe.